Di tengah hiruk-pikuknya bisnis pengiriman barang dengan model transportasi ojek online, ada sebuah perusahaan yang justru menggunakan sepeda fiksi sebagai alat transportasinya. Westbike Messenger lahir dari sebuah toko sepeda fiksi yang dimiliki oleh Hendy yang akhirnya harus tutup karena alasan tertentu. Tapi 6 bulan kemudian, Hendy justru terpikirkan untuk membuat jasa pengiriman dengan menggunakan sepeda fiksi setelah ia menonton film Premium Rush. Pada Oktober 2013, Westbike Messenger beroperasi sebagai perusahaan jasa pengiriman barang yang tidak hanya memberdayakan komunitas sepeda saja, tapi juga menjawab persoalan kemacetan dan polusi di Jakarta. Ya, itu tadi cerita tentang Westbike Messenger Service, dan sekarang sudah ada 2 messengers di sini ya. Jadi ada Hendy dan ada Dueno. Yes, Iya. Terima kasih. Pertama sudah dibawain pesanan saya ya. Itu membuktikan saya mendapatkan manfaat dari adanya Westbike. Tapi tunggu dulu, Westbike ini persisnya apa? Ya. Singkatannya apa? Westbike Messenger Service, WMS. WMS. Ya. Bisa cerita ini jasa apa sebenarnya persisnya? Ya, ini jasa suatu pengantaran barang atau paket atau dokumen yang menggunakan moda transportasi sepeda. Oke, jadi ini sama dengan perusahaan-perusahaan kurir gitu ya? Betul, cuman kita menggunakan moda transportasi sepeda. Ya. Zaman sekarang sudah musim yang ada berbernya, ada jack-jacknya gitu ya. Ya. Kok masih ada orang mau mengirimkan barang menggunakan sepeda? Itu bagaimana ceritanya? Ya, berawal sih sebenarnya gini, berawal dari saya dulu punya toko sepeda di Jakarta Barat, namanya makanya Westbike. Lalu biasalah kalau toko sepeda itu ada bengkel, pasti anak-anak pada nongkrong, kumpul jadi gitu, dari komunitas. Nah, pada saat 2012 itu tren fiksinya menurun, saya melihat, oh ini fiksi? Ya, betul. Oh itu dari sana fiksi ya? Oke. Saya melihat nih anak-anak kok masa jadi bubar gitu karena trennya hilang gitu. Ya udah, kita pelajarin, browsing kita lihat culture-nya Bike Messenger itu dari Amerika dan Eropa. Saya bilang, wah ini cocok juga nih kalau diimplementasikan di Jakarta. Karena kan kita lihat juga, kita yang bersepeda pun juga di jalanan melihat Jakarta tuh semakin parah kemacetannya. Polusinya sudah semakin tinggi sekali. Ya. Lalu saya pada saat itu saya masih kerja di 2013 tuh saya masih bekerja di perusahaan. Lalu saya trial dulu deh kebutuhan saya sendiri nih di kantor sama anak-anak yang ada. Saya coba, wah ternyata efektif juga ya pada saat itu di daerah segitiga emas itu dengan sepeda itu bisa lebih cepat seperti itu. Udah akhirnya 2013 setelah 6 bulan saya trial sama messenger saya itu, saya kontak sahabat saya, Dueno. Jadi sahabat saya dari tahun 2000, kebetulan dia waktu itu baru selesai lulus S2-nya. Saya bilang, gue punya mainan nih. Lu kan lebih tinggi nih sekolah ini. Lu pikirin bisnisnya, gue pikirin operasionalnya. Karena emang ini bidang saya bilang gitu sama anak-anak. Dia lihat, dia pelajarin, wah lucu nih, belum ada. Yuk, kita menyamakan visi sama-sama, kita menyamakan mimpi sama-sama. Kita jalan, 2013 Oktober kita jalan. Ya. Dengan nama? Westbike Messenger Service. Langsung ya, nama itu yang dipakai? Ya. Karena dia bilang Westbike-nya tetap dipertahankan, karena Westbike itu udah bentuk dari 2010. Oke, tapi siapa kliennya nih? Klien pertama siapa misalnya yang menggunakan jasa ini? Dan mereka yakin bahwa barangnya pertama sampai, kedua sampai dengan selamat. Iya, betul. Soalnya di sini banyak Metro Mini ya. Nah, terus kemudian cepat. Ya. Nah, itu bagaimana ceritanya? Oke, karena emang konsep kita menyediakan suatu jasa yang go green, yang ramah lingkungan. Jadi dari awal kita berdiri, kita promosinya segala macam, kita menggunakan power of social media. Jadi kita sama sekali nggak bikin brosur, nggak bikin ada yang terbuang lah seperti itu. Akhirnya ya itu karena 2013 itu social media lagi ini banget ya, lagi cukup booming ya. Akhirnya cepat tuh, viral. Akhirnya bermulai dari online shop, pada saat itu juga lagi booming. Mulai akhirnya dari online shop makanan sehat. Karena mereka berpikir
mereka memproduksi makanan sehat, mereka dari A to Z-nya pengen sehat juga. Jadi sampai pengantarannya juga sehat. Akhirnya kita ketemu lah visi-visi yang sama yang punya sama-sama punya visi itu ketemu. Nah, akhirnya terus akhirnya nyambung terus berkembang. Baik. Ini udah berapa tahun? Lagi jalan 4 tahun sekarang. Berapa messengersnya atau berapa apa istilahnya? Messenger ya. Messengersnya berapa? Ridernya sekarang udah 40-an. 40. Ya. Wow, keren. Apa yang membuat Nanya dulu ya, boleh. secara bisnis gimana? Kalau secara Revenue, Oke, 2014 kita cukup booming karena buat mereka suatu yang unik, terus suatu pilihan lah buat pengguna jasa-jasa online yang punya bisnis jasa online. 2015 kita drop adanya ada apa? Faktor apa? faktor kompetitor yang Masuk dengan bermotor. ya betul, yang bermotor itu. Terus tapi tetap bertahan, kita di situ kita coba bertahan di 2015 itu. Lalu akhirnya sekarang 2016 cukup ini lagi. Naik lagi. Ya. Oh, naik lagi. Naik lagi. Faktor apa yang bikin naik lagi? Karena saya kompetitor itu juga sekarang sudah harga ya, masalah harga. Oh, harga. Ini lebih di bawah yang bermotor. Iya, pada saat itu. Gitu. Pada saat itu Coba motor saya kan lagi promosi runtun kan. dulu ya tadi ide awalnya karena ini belum ada nih kayak gini-gini. Oke lah kita katakan ini satu ide yang unik ya. Pertanyaan saya apakah dengan sekarang ya dengan cost of delivery ini mempunyai potensi untuk pertumbuhan bisnisnya sendiri dan sustainability dari bisnisnya ini sendiri? Ya, kita sih cukup yakin ya akan pertumbuhannya. Cuman kembali lagi, ini juga bukan hanya bisnis semata aja. Ini suatu movement buat kita. Movement yang dimana kita juga pelan-pelan mau ngajak lagi nih orang untuk menggunakan sepeda. Seperti itu. Itu it's very noble ya, sangat mulia ya. Ya, itu untuk Cuman mengajak. kemuliaan ada batas. Kalau memang ini injeksi Bukan batu, tapi kesabaran mas. Tapi kuah bisnis sih oke ya karena Secara bisnis oke ya. itu messengersnya itu digaji kan ya. Semua kita messenger bagi hasil. bagi hasil. Berapa persen bagi hasil? 80-20, ada yang 90-10. 80-20. Buat si Messenger lebih besar. lebih besar ya. sepeda disediain ya? Enggak, Masing-masing. Sepeda masing-masing. Nah, menarik karena saya dengar sebagian dari messengersnya ini punya pekerjaan lain, jadi bisa part time, tapi ada juga yang full time ya. Kalau part time-nya mereka kuliah. Oh, kuliah. Baik, di situ dulu kita break. Karena setelah ini kita akan dengarkan cerita lebih lanjut ya, bagaimana upaya untuk mengembangkan ini. Di samping tadi tujuannya adalah menjaga lingkungan, tapi core bisnis juga harus sehat ya, supaya ini bisa sustain. Baik, kita break dulu. Do more, do good, big bang.